Jangan main-main. Saya pertama yang bilang, saya menolak vaksin. Kalau dipaksa, HAM, pelanggaran HAM. Teman-teman, bicara tentang suatu peraturan ataupun kebijakan seorang pemimpin pasti akan selalu menimbulkan yang namanya pro dan kontra. Hal ini merupakan hal yang wajar karena setiap pribadi masyarakat pasti memiliki pola pikir dan juga pendapat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, hal ini juga tidak bisa dihindari dengan adanya peraturan ataupun kebijakan pemerintah mengenai peraturan pemakaian vaksin Sinovac yang sedang dilakukan di Indonesia. Terlepas dari hal itu, seorang anggota DPR dari Partai PDIP bernama Ibu Ripka Cipnaning mengeluarkan pernyataan keras di dalam rapat di gedung DPR terkait masalah ini, di mana beliau menolak untuk divaksin dengan memberikan beberapa klaim seperti yang sedang terjadi di dalam video berikut ini. Saya tetap tidak mau divaksin, maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya udah 63 nih. Mau semua usia boleh, tetap. Misalnya pun hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi 5 juta, mending gue bayar. Gue jual mobil kek. Bagaimana orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain. Ini pengalaman saya ini, Saudara Menteri. Ini saya ngomong lagi nih di rapat ini ya. Vaksin polio untuk anti polio malah lumpuh layu di Sukabumi. Terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12. Karena di India ditolak, di Afrika ditolak. Masuk di Indonesia dengan 1,3 triliun waktu saya ketua komisi. Saya ingat betul itu, jangan main-main vaksin ini. Jangan main-main. Saya pertama yang bilang, saya menolak vaksin. Kalau dipaksa HAM, pelanggaran HAM. Akibat beredarnya klaim dari Ibu Ripka Ciptaning di dalam video tersebut, hal ini akhirnya mendapat tanggapan dari media Narasi Newsroom yang disampaikan di dalam akun Instagramnya. Setidaknya ada 3 klaim dari Ibu Ripka yang diluruskan oleh Narasi Newsroom. Klaim yang pertama adalah mengenai soal kejadian lumpuh di Sukabumi karena vaksin anti polio. Di mana beliau mengatakan, ini saya ngomong lagi nih di rapat ini ya, vaksin untuk anti polio malah membuat lumpuh layu di Sukabumi. Tetapi faktanya adalah pada tanggal 13 Maret 2005, balita lelaki berusia 18 bulan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang sebelumnya tidak diimunisasi mengalami kelumpuhan, masuk dalam kategori virus polio tipe 1. Menurut WHO, asal virusnya dari Afrika Barat. Virus itu menyebar ke Indonesia melalui Sudan. Kasus polio itu berkembang jadi kejadian luar biasa yang menyerang 305 orang di Jawa dan Sumatera pada tahun 2005 dan 2006. Kesimpulannya, kejadian lumpuh layu di Sukabumi bukan terjadi karena mereka divaksinasi anti polio, melainkan karena mereka memang belum diimunisasi. Klaim Ibu Ripka yang kedua yaitu soal obat anti kaki gajah di Majalaya yang menyebabkan tewasnya 12 orang, di mana beliau mengatakan, terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12 orang karena di India ditolak, di Afrika ditolak, masuk di Indonesia dengan 1,3 triliun waktu saya ketua komisi. Faktanya pada tanggal 10 November 2009, ratusan warga dirujuk ke RSUD Majalaya, Kabupaten Bandung setelah pengobatan massal filariasis atau kaki gajah. Hasil investigasi dari Komite Ahli Pengobatan Filariasis Indonesia menyebut banyaknya warga yang berobat karena rasa ketakutan terhadap efek samping yang timbul. Sementara perihal kasus 8 orang yang meninggal, 3 dari 5 orang belum meminum obat tersebut. Adapun 5 orang lainnya meminum obat dengan penyakit lain yang telah diderita sebelumnya. 3 orang menunjukkan tanda serangan jantung dan 2 yang lain mengalami gejala stroke. Harian Kompas 19 November 2009 menulis bahwa pemberian obat filariasis oleh Kader Posyandu tersebut memang dilakukan tanpa pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Mereka hanya mengandalkan pengakuan lisan dari penerima obat.
Kesimpulannya adalah ada 5 dari 8 orang meninggal, bukan 12 orang yang meminum obat filariasis. Tapi kelima orang itu punya riwayat penyakit lain yang telah diderita sebelumnya dan disebut menjadi penyebab kematian. Dan klaim yang terakhir dari Ibu Ripka yaitu mengenai soal vaksin Sinovac disebut belum uji klinis fase ketiga. Saya tetap tidak mau divaksin maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya sudah 63 tahun ini. Mau semua yang semuanya usianya boleh, misalnya hidup di DKI Jakarta, semua anak cucu saya dapat sanksi 5 juta rupiah, mending saya bayar. Gua jual mobil kek, bagaimana itu sebab orang Bio Farma juga masih bilang vaksin Sinovac belum uji klinis ketiga dan lain-lain. Klaim ini lagi-lagi dibantah oleh narasi. Karena faktanya adalah pada pertengahan April 2020, China menyetujui untuk memulai uji klinis kandidat vaksin yang dikembangkan oleh Sinovac. Setelah pertengahan 2020, CoronaVac, nama vaksin dari Sinovac, diuji klinis fase 3 di Turki, Indonesia, Brazil, dan Chile, termasuk di China dan juga masih berlangsung. Hasil analisis sementara interim di uji klinis fase 3 di Turki menunjukkan efikasi 91,25%, sementara di Indonesia berada pada angka 65,3%. Di Brazil, paparan awal menyebut efikasi 78%, efektif untuk melindungi dari kasus COVID yang gejala ringan hingga parah, dan lantas diperbaharui menjadi 50,4%, dengan memasukkan data sekelompok kasus infeksi sangat ringan. Setidaknya 4 negara resmi per 15 Januari 2021 sudah memberikan otorisasi penggunaan darurat emergency use authorization sejalan dengan uji klinis yang masih berlangsung. Keempat negara itu adalah China, Bolivia, Indonesia, dan juga Turki. Kesimpulannya adalah CoronaVac, nama vaksin dari Sinovac, sudah masuk uji klinis fase 3 dan masih berlangsung. Penggunaan vaksin ini di Indonesia dan beberapa negara lainnya dilakukan dengan otorisasi penggunaan darurat. Nah teman-teman, itulah 3 klaim disinformasi yang disampaikan oleh Ibu Ripka yang diluruskan oleh tim dari Narasi Newsroom. Yang saya rasa kita perlu mengetahui hal ini terkait dari permasalahan penggunaan vaksin yang diterapkan oleh kebijakan pemerintah. Nah teman-teman, bagaimana kita sebagai orang percaya menyikapi hal ini? Terus terang saya sendiri secara pribadi kalau diizinkan untuk memilih, sebenarnya saya lebih memilih untuk tidak divaksin. Alasannya bukan karena ada kepentingan atau saya tidak suka dengan kebijakan pemerintah, tetapi lebih karena saya merasa saya bisa menjaga diri saya dan merasa baik-baik saja meski tidak divaksin sekalipun. Tapi meskipun demikian, inilah namanya peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Dan tentunya pasti sudah dipertimbangkan baik dan buruknya. Seperti tercatat di dalam Roma pasal 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat yang baik tentu harus mendukung kebijakan pemerintah dengan harapan masalah pandemi ini bisa segera berakhir dengan adanya kebijakan vaksinisasi ini. Ya, walaupun ada yang bilang ini hanya konspirasi lah, perdagangan farmasi lah, dan intinya banyak opini-opini yang berkembang di luar sana. Tapi saya sih simpel aja teman-teman, kalau memang semua opini yang berkembang di luar sana benar atau tidak, mau tidak mau, kita pun harus tetap bermain dan terlibat di dalam semua situasi ini. Kalau vaksinnya berfungsi, pasti pandemi ini segera berakhir. Dan kalaupun vaksinnya hanya bagian dari konspirasi perdagangan farmasi, ya udah kalau vaksinnya sudah habis terjual dan tujuan mereka tercapai, artinya pandemi selesai dong. So, intinya mau tidak mau kita harus terlibat di dalam semua kebijakan yang terjadi dan tentunya kita terus mendoakan agar Tuhan juga memulihkan situasi pandemi ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.